Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat sukacita ini saya akan menyampaikan kepada saudara mengenai wajah profil Tuhan Yesus Kristus yang akan datang. Yang akan saudara sambut itu Tuhan Yesus yang memiliki profil wajah seperti apa? Saudara, profil dirinya seperti apa? Ini ditulis di dalam Kitab Wahyu oleh Rasul Yohanes, saudaraku, ditulis dalam Kitab Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai 20. Saudara, di antaranya saudaraku saya ambil poin-poinnya saja, saudara nanti simak baik-baik, dibaca ya. Nanti Kitab Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-13 sampai 20. Poin-poinnya antara lain begini. Tuhan Yesus yang akan datang, dia tampil sebagai imam besar. Ini tampilnya seperti ini. Dia tampil serupa seorang anak manusia yang berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Ini pertama. Kemudian kedua, dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ini kedua. Kemudian yang ketiga, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metak. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, matanya bagaikan nyala api. Ini yang keempat. Yang kelima, kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara dalam perapian. Kemudian yang keenam, suaranya bagaikan desau air bah. Kemudian yang ketujuh, tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Kemudian yang kedelapan, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Kemudian yang kesembilan, wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Kemudian yang ke-10, dia menyatakan diri, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup aku telah mati, namun aku hidup sampai selama-lamanya. Kemudian yang ke-11, dinyatakan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kemudian yang ke-12, profil dirinya adalah dia berada di tengah-tengah 7 kaki dian emas, saudaraku. Dan ini adalah Tuhan Yesus Kristus dengan satu ciri dan tanda pasti kalau itu Tuhan Yesus Kristus. Dia menyatakan diri sebagai yang awal dan yang akhir. Kemudian dia pernah hidup, kemudian dia juga pernah mati, kemudian dia pernah bangkit dan sekarang hidup selama-lamanya. Seluruh dunia yang pernah dan sudah mengalami hal ini hanya Tuhan Yesus Kristus. Itulah saudaraku sebabnya Kitab Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai 20 itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang akan kita sambut. Kalau di dalam ayat 7 dinyatakan di sana, saudaraku, lihatlah, dia datang di awan-awan dan semua orang akan melihat dan semua bangsa akan meratap. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7, saudaraku. Jadi dia datang di awan-awan ini supaya untuk membedakan nanti antara Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Karena nanti di akhir zaman akan banyak yang mengaku Mesias, saudaraku. Orang yang mengaku menjadi Mesias itu sangat banyak nanti. Nabi-nabi palsu bermunculan. Nah, untuk membedakan Tuhan Yesus yang sesungguhnya yang akan datang, maka dia datang di awan-awan. Saudara, itu kalau dari kejauhan. Kemudian dari dekatnya, kalau di zoom, saudaraku, maka profil dirinya jelas sekali. Saudara baca di dalam Kitab Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai 20. Tadi seperti ada serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Saudara, ini adalah ya dan amin. Kemudian yang profilnya begitu dahsyat, saudaraku, dia tampil sebagai imam besar. Jadi Kitab Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai 20 ini, saudaraku, ini Tuhan Yesus, saudaraku, tampil di dalam kostum imam besar agung. Saudaraku, ini kostumnya imam besar, saudaraku.
berpakaian yang jubahnya panjang sampai di kaki, kemudian dada berlilitkan ikat pinggang dari emas, saudaraku. Ini kostum dari imam besar yang akan menyucikan gerejanya di akhir zaman. Saudaraku, dia yang memegang ketujuh bintang. Saudaraku, ini profil dari Tuhan Yesus yang akan saudara sambut. Jadi selama ini yang saudara bayangkan itu Tuhan Yesus yang seperti apa yang akan datang itu? Seperti lukisannya siapa itu? Leonardo da Vinci? Seperti itukah yang saudara bayangkan? Saudara, Tuhan yang akan datang itu Tuhan yang gambarannya di Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13 sampai ke-20 ini, saudara. Saudara, saya akan bersaksi. Saya jarang sekali bersaksi dan baru kali ini saya bersaksi di depan orang banyak. Dan ini dulu pernah saya saksikan kepada orang-orang khusus yang sangat dekat dengan saya. Saudaraku, pada tahun 92 saya doa puasa selama 6 bulan. Saudaraku, dan saya hanya makan 1 kali saja ketika berdoa berpuasa itu, yaitu ketika sore hari. Selebihnya itu saya puasa, tidak makan, tidak minum. Saya jalani sampai 6 bulan. Kemudian pada akhir dari 6 bulan, saudaraku, dari akhir doa puasa saya ini, saudaraku, sekiranya jam 3 pagi, saya mendapatkan satu visi dalam kondisi badan saya yang tentunya sangat lemah sekali, saudaraku. Karena saya kan puasa 6 bulan. Saudaraku, lemah sekali, sangat lemah, saudaraku. Pada saat itu saya mendapatkan visi. Dan visi penglihatan saya ini, saudaraku, dalam kondisi saya betul-betul sangat lemah. Lemah sekali badan saya, saudaraku. Habis puasa 6 bulan non-stop, saudaraku. Saudaraku, apa yang saya lihat ini adalah persis seperti yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Saudaraku, persis. Saya tidak menambah, tidak akan mengurangi. Demikian yang saya lihat. Tuhan Yesus yang nampak kepada saya waktu itu sekira jam 3 pagi itu, saudara, ketika saya di dalam roh, saudaraku, dia berpakaian jubah putih yang panjang sampai di kaki. Kalau yang saya lihat ada selempang warna merah darah, saudaraku. Tetapi di kitab Wahyu pasal 1 ini tidak seperti itu, saudaraku. Ini mungkin ada satu rahasia yang harus saya buka sendiri, saudaraku. Kemudian, saudaraku, yang pertama, saya melihat Tuhan Yesus itu pakai pakaian jubah yang panjang sampai di kaki. Kemudian, saudaraku, yang kedua, saudaraku, dia itu tingginya setinggi langit. Kira-kira setinggi matahari pada waktu jam 3 petang, jam 3 sore. Jadi dia tinggi, besar tinggi, saudaraku. Jadi dia besar tinggi, saudaraku. Tingginya itu setinggi sekitar seperti ketinggian matahari pada waktu jam 3 sore. Saudaraku, kemudian yang saya lihat selanjutnya, saudaraku, bahwa matanya itu bercahaya berkilau-kilauan. Bahkan saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena cahaya kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa itu. Saudaraku, ini penglihatan yang saya lihat, saudaraku. Kemudian, saudaraku, saya juga mendengar suara. Kehadirannya itu menimbulkan suara giring-giring emas, saudaraku. Itu suara kehadiran imam besar. Saudaraku, kalau saudara melihat, waktu itu saya belum paham, ternyata giring-giring itu merupakan satu suara giring-giring emas, tanda dari kehadiran imam besar. Kalau imam besar itu datang, itu ada semacam kerincingan giring-giring, saudaraku, yang berbunyi, saudaraku. Dan pada saat itu saya mendengar suara bunyi gemerincing. Nah, ini rupanya bunyi giring-giring itu, saudaraku. Dan kemudian dia memberi saya beberapa perintah. Yang pertama, saudaraku, ini penglihatan saya.
saya diberi sebuah bintang, saudara, dan bintang itu masuk di dalam tangan kanan saya. Saudaraku, saya diberi sebuah bintang dan bintang itu masuk ke tangan kanan saya, kemudian menyatu di dalam jiwa saya. Kemudian yang kedua, dia yang saya lihat setinggi matahari pada jam 3 sore itu, dia memberi saya untaian permata berwarna hijau kebiru-biruan, bercahaya sangat indah. Untaian permata itu saya terima, kemudian masuk ke dalam tangan saya juga. Saudaraku, kemudian ada perintah dari dia yang saya kenal sebagai Yesus Kristus. Karena, saudaraku, saya yakin itu Yesus Kristus. Saudaraku, ada perintah begini. Yang pertama, ini saya tidak mengurangi, tidak menambah. Engkau akan aku utus untuk melawan kepala Fir'aun. Saudaraku, sampai sekarang yang ini saya sedang berjuang untuk mengartikan dan menggenapinya. Jadi perintahnya begitu, engkau akan aku utus untuk melawan kepala Fir'aun. Kemudian perintah yang kedua, engkau akan aku utus untuk keselamatan bangsa-bangsa. Saudaraku, jadi ini pertemuan saya dengan Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah saya katakan kepada banyak orang, kecuali dengan orang-orang yang sangat khusus, yang sangat dekat kepada saya. Saya pernah mengutarakan hal ini. Saudaraku, jadi saya menjadi sangat yakin bahwa yang datang di akhir zaman itu adalah Tuhan Yesus Kristus, seperti yang ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu pasal 1, saudaraku, ayat yang ke-13 sampai yang ke-20. Dia yang tampil sedemikian dahsyat, saudaraku. Dia yang tampil begitu luar biasa, tampil sebagai imam besar, seperti yang saya lihat juga begitu. Dia tampil dengan jubah yang panjang sampai di kaki. Wajahnya bercahaya menyilaukan. Saya tidak bisa melihat wajahnya, saudaraku. Tapi pada saat itu, bedanya, saudaraku, yang dilihat oleh Rasul Yohanes, dia memegang 7 bintang. Tetapi kepada saya, yang saya lihat, dia memberi sebuah bintang. Dan itu masuk ke tangan saya dan masuk menjadi pribadi dalam diri saya. Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah visi yang saya terima tahun 92. Saudara, jadi kalau saudara melihat gambar atau lukisan Tuhan Yesus seperti ini, ini lukisan siapa, saudaraku? Tuhan Yesus yang datang tidak akan seperti itu, saudaraku, atau seperti ini. Tuhan Yesus yang akan datang, yang akan kita sambut, bukan seperti itu, atau seperti ini. Saudara lihat, ini agak silau ya, tapi dilihat. Tuhan Yesus yang akan datang tidak akan seperti itu, melainkan seperti yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-1, ayat yang ke-13 sampai yang ke-20. Seperti juga yang pernah saya lihat, sehingga akhirnya saya bisa memahami kitab Wahyu secara detail, kronologis. Bahkan saya harus menyampaikan hal ini kepada banyak orang, kepada banyak umat, kepada bangsa-bangsa, saudaraku, sampai rencana Tuhan digenapi. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus yang akan datang itu bukan Tuhan Yesus yang seperti di gambar ini ya, saudaraku. Kalau yang seperti di gambar itu merupakan imajinasi dari para pelukis saja, saudaraku. Imajinasi dari para pemahat, dari para pematung, dari para pelukis, yang kebanyakan dari mereka juga tidak begitu dekat dengan Tuhan. Saudara,
Dan wajah asli Tuhan Yesus yang akan datang itu, saudaraku, itu jelas ditulis profilnya di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13 sampai ke-20. Dan saya menjadi saksinya. Saya juga pernah melihat visi penglihatan seperti itu ketika saya berdoa dan berpuasa selama 6 bulan. Di tengah-tengah badan saya lemah, seperti pingsan karena lemah sekali. Puasa 6 bulan, saudaraku, dan pada akhir puasa itu saya melihat penampilan Tuhan Yesus yang seperti dilihat oleh Rasul Yohanes ini juga. Dia yang berjubah panjang sampai di kaki yang saya lihat, tapi berselempang merah darah, saudaraku. Kemudian matanya bercahaya terik, saudaraku, sampai saya tidak bisa melihat jelas wajah dari Tuhan Yesus itu, saudaraku. Kemudian suara giring-giring emas, saudaraku, kehadiran imam besar saya dengar betul-betul, saudaraku. Kemudian dia juga tingginya setinggi, saudaraku, matahari ketika, saudaraku, sekitar jam 3 sore. Jadi tinggi besar di langit saya melihatnya, saudaraku. Dan itulah yang memberi saya perintah untuk melakukan pemberitaan kitab Wahyu ini, saudaraku. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya menyampaikan pemberitaan kitab Wahyu, saudara kiranya menjadi paham, saudara mengerti bahwa yang akan datang di akhir zaman itu bukan Tuhan Yesus seperti yang digambar-gambar ini. Saudaraku, bukan seperti ini. Bukan juga seperti ini, saudaraku, bukan seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus yang profil dirinya terlukis, tercermin, digambarkan dengan jelas oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13 sampai 20. Jadi demikian, saudara, jangan terkecoh dengan hal-hal yang duniawi, saudaraku. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat. Ini kesaksian saya yang saya lihat, saya dengar, saudaraku. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.